Shalom saudara-saudara sekalian, mari bersama dengan saya kita akan menggali kebenaran firman Tuhan dan kita akan menemukan poin-poin yang penting yang kita bisa dapati di dalam kitab Kejadian. Pada malam ini, topik pembahasan kita adalah tentang penciptaan yang adalah refleksi dari Kejadian 1 dan 2. Nah, kitab suci, seperti yang saya pegang di tangan saya ini, dimulai dengan penciptaan segala sesuatu oleh Tuhan. Kita akan merenungkan tindakan penciptaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang terkandung di dalamnya. Kisah penciptaan itu sendiri dimulai dengan penekanan kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta. Mari kita baca bersama dalam Kejadian 1 ayat 1 yang bunyinya, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dalam kitab Kejadian, dalam bahasa aslinya, pencipta dipanggil Elohim. Itu kita bisa dapati berulang-ulang ditulis dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 4, yang nama aslinya adalah YHWH, yang kita bisa dapati di dalam Kejadian 2 ayat 4 sampai 25. Dan nama YHWH itu sendiri yang ditransliterasikan oleh banyak orang di luar sana, ada yang memanggilnya Yehuwa, ada yang memanggilnya Yehova, ada yang memanggilnya Yahweh, dan mungkin ada banyak transliterasi kata-kata yang lain, tetapi nama itu sendiri adalah nama yang sangat kudus, yang kalau kita pelajari sepanjang sejarah, orang-orang Yahudi atau orang Israel tidak akan mau untuk mengucapkannya, karena nama itu sangat-sangat kudus, sehingga mereka hanya memanggil nama Sang Pencipta dengan nama Elohim atau Hashem. Dan kita tahu Tuhan menciptakan kita dalam kitab Kejadian pasal 1 dan 2, dan oleh sebab itu sudah seharusnya kita beribadah menyembahnya. Ketika kita menyadari betapa besarnya Sang Pencipta, maka kita akan menghargai kasih-Nya dan menikmati kehadirannya dalam hidup kita. Dalam setiap penciptaan, tiap harinya, kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian pasal 1, dikatakan bahwa segala sesuatunya itu baik, atau dalam bahasa aslinya adalah tov. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 1 ayat 4, ayat 10, ayat 12, 18, 21, dan dikatakan Tuhan melihat semuanya itu baik. Dan kata itu adalah tov. Segala sesuatunya itu pada mulanya adalah indah, sempurna, dan tidak ada kejahatan. Dan lebih lanjut saudara-saudara sekalian, uniknya penciptaan yang kita baca di dalam Kejadian 1 dan 2 adalah sangat berbeda dengan teori evolusi yang ditawarkan oleh dunia. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa penciptaan terjadi oleh karena kehendak pencipta itu sendiri yang mau menciptakan. Dan itu terjadi seketika dengan firman. Tetapi teori evolusi mengatakan bahwa dunia ini atau bumi tercipta dengan tidak disengaja dan membentuk dirinya sendiri dan sifatnya progresif atau tidak dalam waktu seketika. Sangat berbeda. Di dalam Alkitab dikatakan bumi diciptakan dalam 6 hari dan ditutup dengan hari ke-7 yang adalah hari Sabat. Sabat ditetapkan karena Tuhan telah menyelesaikan pekerjaannya. Di dalam Kejadian 2 ayat 2 dan 3 dikatakan, ketika Tuhan pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Tuhan memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Merayakan hari Sabat adalah mengakui Khalik Pencipta kita dan pekerjaannya yang seperti tadi kita sudah bahas, sungguh amat baik. Dan ini jelas tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 8-11 yang mengatakan bahwa bila mana kita memelihara hari Sabat, maka itu artinya kita mengingat akan Khalik Pencipta yang sudah menciptakan bumi, laut, dan segala isinya. Menariknya saudara-saudara sekalian, banyak yang mengira bahwa Yesus telah melanggar hari Sabat. Tetapi kalau kita baca di dalam Alkitab, Yesus tidak melanggar hari Sabat. Pada saat Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, itu artinya selama hari Sabat, sama seperti hari-hari yang lain,
kita wajib berbuat baik. Dan kalau kita mau mendalami firman Tuhan, kita tahu bahwa bahkan hari Sabat itu pun Tuhan tidak mau ada satu makhluk pun, apalagi manusia, menderita dalam kesakitan. Itulah sebabnya pada hari Sabat Tuhan juga mau mengabarkan kabar baik bahwa Tuhan mau mengakhiri penderitaan kita di dunia ini dan menyelamatkan kita tentunya. Tuhan selalu menyelesaikan apa yang dimulainya. Ingat, penciptaan Tuhan selesaikan dengan baik. Dan Tuhan melihat semuanya itu dan semuanya dalam keadaan baik. Begitu pula keselamatan. Tuhan telah memulainya dan Tuhan juga akan menyelesaikannya. Dan kita sedang menantikan keselamatan itu yang adalah kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menyelamatkan kita semuanya. Kembali ke dalam konteks penciptaan. Kalau kita dalami Kejadian 1, kita pelajari bahwa penciptaan yang terakhir adalah manusia. Dan mengapa manusia diciptakan di hari ke-6, ya, sebelum hari Sabat, itu artinya manusia diciptakan setelah semua kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi atau diciptakan. Artinya, mengapa bumi dibuat? Karena atau untuk manusia. Itu artinya menunjukkan betapa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan menyediakan segala sesuatunya untuk manusia. Kejadian 1 ayat 26 berkata, "Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Perhatikan, menurut gambar dan rupa. Gambar bahasa Ibrani-nya adalah selem, lebih erat hubungannya dengan hal-hal yang konkret atau fisik, dan menurut rupa Tuhan, yang bahasa Ibrani-nya adalah demut, yang lebih cenderung kepada hal-hal yang abstrak atau pribadi karakter daripada Tuhan itu sendiri, yang artinya kesempurnaan manusia dalam kodratnya, yaitu jasmani, mental, dan rohani. Manusia itu sendiri dibuat dari debu tanah dan dihidupkan oleh nafas hidup yang adalah roh dari Tuhan sendiri, nafas daripada Tuhan sendiri. Itu tertulis dalam Kejadian 2 ayat 7. Dan lebih jauh, perempuan juga diciptakan dari laki-laki. Ingat, yang pertama diciptakan adalah Adam atau laki-laki, kemudian diciptakanlah perempuan dari tulang rusuk Adam. Itu artinya, tadi kita sudah lihat, menurut gambar dan rupa, gambar berhubungan dengan fisik atau jasmani, rupa lebih berhubungan kepada karakter atau hal yang abstrak, mental dan rohani, dan sekarang untuk saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan, sekarang juga diberikan kebutuhan atau hal yang penting, aspek yang penting daripada manusia itu sendiri, yaitu hubungan sosial dengan sesamanya. Tuhan memberikan tanggung jawab kepada manusia, yaitu mengusahakan atau mengerjakan dan memelihara atau melestarikan Taman Eden. Itu kita bisa baca di dalam Kejadian 2 ayat 15 yang berbunyi, Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Itu artinya manusia bukan hanya diberikan sesuatu saja, lalu manusia hanya menikmati itu saja, tetapi manusia harus bertanggung jawab untuk mengerjakan apa yang didapatkannya. Bukankah itu sama dengan perumpamaan, talenta, seperti juga hal karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, maka kita harus mengembangkannya. Maka kita benar-benar harus mengerjakannya sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Hal yang kedua, tugas yang kedua yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah bertarak. Ya, hal bertarak sudah diberikan Tuhan sejak Taman Eden, di mana manusia diberikan kebebasan untuk menikmati segala sesuatunya, tetapi dengan batasan tertentu, yaitu mereka tidak boleh makan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan yang ketiga, manusia juga diberikan tanggung jawab, yaitu membentuk keluarga baru, di mana laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan akan membentuk rumah tangga baru bersama dengan istrinya. Demikianlah tugas-tugas manusia. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian,
maka kita akan melihat betapa Tuhan telah menciptakan dunia kita ini. Bila mana kita salah menafsirkan firman Tuhan, maka itu akan merusak kuasa dari firman tersebut. Begitu pula dengan ilmu pengetahuan alam. Bila mana kita salah mengambil kesimpulan atas keajaiban-keajaiban alam yang kita temukan di sekitar kita, maka itu akan bertentangan dengan firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan iman kita? Apakah kita berpikir bahwa kisah penciptaan hanyalah mitos semata yang hanyalah untuk membuat kita percaya akan keberadaan Tuhan? Apakah itu hanya gambaran spiritual saja? Atau itu memang benar-benar terjadi dan Tuhan kita maha dahsyat bisa menciptakan segala sesuatunya dari nol sehingga menjadi ada, dan oleh sebab itu kita akan menghargai kuasanya, kita akan menghargai betapa dahsyatnya Tuhan kita itu, dan kita tentunya akan semakin mendekatkan diri kita kepadanya. Kiranya ini menjadi renungan kita bersama, kita mau percaya bahwa Tuhan kita, Kali Pencipta itu adalah Tuhan yang layak disembah. Bukan karena Dia sudah menciptakan kita saja, tetapi karena Dia sudah menyediakan segala sesuatunya yang baik untuk kita, dan Tuhan yang kita sembah itu juga mau menyelamatkan kita dan mengakhiri penderitaan-penderitaan kita di dunia ini. Tuhan memberkati.